Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul lazina idza syi'ta sahlan. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin pakai bahasa Indonesia ya. Cukup. Alhamdulillah saya bersyukur bisa ada di tempat yang mulia ini, masjid kita yang tercinta. Masjidnya namanya Kuwatul Iman, soalnya di Pak Desa Marga Mulia, Kecamatan Pangalengan. Nah, apalagi semuanya, alhamdulillah segala puji itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makhluknya. Karena kita sebagai makhluk tidak layak untuk dipuji. Kita hanya sebatas makhluk yang berlumuran dosa, tidak lepas dari kesalahan. Termasuk kita yang duduk di sini juga kita bisa jadi punya dosa. Besar, kecil, sedang, hanya kita mungkin yang bisa menakarnya, mengira-ngira. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua keturunan Nabi Adam pasti pernah berbuat salah dan berdosa. Dan sebaik-baik pendosa ialah bertobat. Semoga bertemunya kita di majelis ilmu ini sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada nikmat Allah, dan juga mudah-mudahan di pertemuan hari ini Allah menggugurkan dosa-dosa kita sehingga kita wafat husnul khotimah dan tidak membawa dosa sama sekali. Amin. Apalagi semuanya, banyak orang yang berpikir dan menilai nikmat itu adalah ketika kita punya mobil Pajero. Nikmat itu adalah ketika kita menjadi kepala dinas. Nikmat itu adalah kita menjadi PNS. Nikmat itu adalah ketika kita punya tanah 5 hektar. Banyak orang yang menakar kenikmatan-kenikmatan itu hanya sebatas kenikmatan dunia. Ada satu nikmat yang mungkin kalau ditukar dengan beberapa orang, mereka rela menukarnya dengan bayaran setinggi apapun. Ada 2 hal yang harus kita ingat kembali. Yang pertama adalah nikmat sehat para warga semuanya. Ini luar biasa. Kita masih bisa duduk di sini dengan kondisi gak ada yang engap-engap, gak ada kan di sini kan? Yang engap butuh oksigen gak ada kan? Semuanya sehat semua. Ini nikmat yang luar biasa. Seperti itu. Saya punya ini kalau lagi semuanya. Saya punya teman namanya Pak Kasim di komplek perumahan di Bandung Barat. Namanya Pak Kasim. Setiap hari dia sering memakmurkan masjid, sering mengurus keurusan-urusan masjid. Sampai suatu ketika di hari Jumat beliau sakit asam urat, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri. Ada pengajian di masjid, beliau merontak-rontak ingin pergi ke masjid. Ngomong sama istrinya cerita ke saya, "Oh, ma, abe yang ngaos ke masjid, abe yang ngaos." Merontak-rontak kesakitan, walaupun lagi sakit, memaksakan diri. Sampai suatu ketika di hari Jumat tersebut, Pak Kasim ternyata kesehatannya drop. Ternyata di hari Jumat tersebut, ketika beliau merontak-rontak ingin pergi ke masjid ikut ngaji, di hari itulah dia wafat. Ini kisahnya tahu Pak. Artinya apa? Wallahi jamaah, menuntut ilmu adalah bagian dari kenikmatan yang harus kita syukuri, apalagi di masjid. Lah kenapa? Karena banyak keutamaan-keutamaan ketika kita menuntut ilmu di masjid. Seperti itu. Saya yakin yang duduk di sini semua pasti pengen masuk surga, betul? Kita harus memahami, insya Allah sepanjang kita memiliki tauhid, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Muslim. Sepanjang kita punya tauhid, sepanjang kita meminta berharap kepada Allah tidak melakukan kemusyrikan, ya, kita masuk surga. Tapi masuk surga ada 2 tipe. Ada yang masuknya mudah, ada yang masuknya susah. Apa itu yang susah? Dia adalah muslim yang wafat dalam keadaan fasik. Dia wafat membawa dosa. Dan ketika dia meninggal, dia masuk surga insya Allah karena dia tidak melakukan kemusyrikan. Tapi di alam kubur digencet dulu, dipecut dulu, disiksa dulu. Di padang mahsyar ketika dibangkitkan, kepanasan, tenggelam. Ketika dihisab, dicarekan, tidak nyaman. Ketika mau masuk surga, masuk dulu neraka, dipanas, digunting, dia pokoknya baru masuk surga. Mau masuk surga seperti itu? Tidak, sama, saya juga tidak mau. Tapi Nabi Muhammad SAW itu memberikan petunjuk.
Kalau mau masuk surga, gak kena siksa, dalam kata lain mudah, maka kata kuncinya adalah dengan hadis yang satu ini. Barangkali teman-teman sering dengar hadis yang satu ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan kaki, salaka ini beda dengan masya yamsi, jalan kaki tapi maksakan diri. Barang siapa yang berjalan kaki ke suatu tempat majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama, walaupun hujan, walaupun pegel, walaupun banyak hutang, walaupun lagi ambeien, dia memaksakan diri datang ke masjid untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang duduk di sini, yang menuntut ilmu agama di sini, mendapat fadilah tersebut dan kelak kita masuk surga dengan mudah tanpa membawa dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan itu asbab menuntut ilmu. Lah kenapa? Karena dengan menuntut ilmu agama kita jadi tahu mana yang halal, yang haram, yang syubhat, mana yang amalan ringan tapi pahalanya besar. Oleh karena itu wallahi jamaah, bersyukurlah teman-teman duduk di sini. Kita harus menyadari satu hal. Anda, saya duduk di sini bukan karena kita hebat. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita dahsyat. Kita duduk di sini karena apa? Karena Allah pilih kita, jamaah. Karena Allah pilih kita. Apa buktinya? Buktinya lihat. Di jalan raya banyak motor lalu lalang, kenapa nggak ke sini? Mungkin ada saudara-saudara kita lagi jalan kaki lewat atau nggak naik motor di depan, kenapa nggak ke sini? Simple jawabannya, karena Allah pilihnya kita. Allah maunya kita. Maka wallahi jamaah, syukuri kondisi sekarang, nikmati kondisi thalabul ilmi sekarang, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa istiqomah sampai kita meninggal. Karena yang saya tahu ini kajian katanya rutin ya tiap minggu ya. Ibu-ibu ini rutin ikut pengajian. Maka kalau rutin, ada kabar baik untuk para wargi semua. Antum semua sedang melakukan sesuatu yang paling Allah cintai. Apa itu? Beramal solih tapi rutin. Ahabul amali ilallah adwamuha wa inqal. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi pertahankan kajian ini. Kalau bisa ibu, bapak, ini tips dari saya. Seandainya ini mah Anda datang ke sini membawa satu pahala ngaji, mau nggak ibu bapak pahala ngajinya jadi 10 kali lipat? Jadi 100 kali lipat. Caranya amalkan hadis yang satu ini. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Barang siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama juga tanpa mengurangi orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ajak teman saudara, apalagi anak ya, minantu, ajak ke pengajian, ajak ke kajian karim ini. Anda datang sendiri, ngajak 5, pahala Anda 6 kalau pakai teori hadis tadi. Ini tadi yang pakai toa halo Ustaz Arif ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo orang pengajian di Antosan. Ini semua yang datang ke sini, mudah-mudahan amin. Beliau dapat pahala kita semua nih, karena beliau da'a mengajak. Maka ayo ke depannya kita ajak teman-temannya untuk mengaji lagi di kajian karim ini. Dan mudah-mudahan ya, untuk mukadimah ini mudah-mudahan antum semua yang duduk di sini termasuk saya, kita dapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu udah sebetulnya udah insyaallah pasti. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Anda dimudahkan belajar ilmu agama, paham ilmu agama, faqih ilmu agama, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Apa kebaikan-kebaikan yang Allah maksud? Di luar nalar kita, di luar akal kita. Bisa jadi Allah walam ya, bisa jadi kita ada masalah, Allah selesaikan tanpa kita tahu. Bisa jadi anak kita lagi pesantren di sana, tiba-tiba misal lagi dibully, tiba-tiba Allah lindungi gara-gara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan mengaji seperti ini. Bisa jadi kita punya hutang yang gak mungkin ini maka bayar, Allah selesaikan. Bisa jadi, dan sangat bisa jadi dosa-dosa dalam hidup kita berguguran gara-gara amal Anda duduk di sini. Dan ingat kawan-kawan semuanya, kalau dosa kita gugur, masalah kita gugur. Semua masalah dalam kehidupan itu datang dari dosa. Anak nakal, penyakitan, bisnis tidak lancar, hati tidak tenang, dan lain sebagainya. Semuanya datang dari dosa. Ma'asobaka min sayyatin famin nafsik. Semua keburukan, masalah, musibah itu datang dari dosa kita. Jadi kalau mau keburukannya hilang, hilangkan dosanya. Bagaimana caranya? Wa'at bi'is sayyihatal hasanata tamhuha. Gugurkan, hapuskan dosa-dosa kita dengan amal solih. Dan sekarang ini amal solih. Dan insya Allah menuntut ilmu salah satu sunnah yang luar biasa. Semoga duduknya kita di sini banyak keberkahan, dosa kita berguguran, masalah kita Allah selesaikan. Amin. Ibu bapak, tadi yang saya bahas di awal,
adalah masalah menuntut ilmu agama. Ada hal lain yang utama juga nih yang sedang kita lakukan. Jangan lupa ya luruskan niat selalu, apalagi saya ini dai. Jangan sampai doain saya ngomong kayak gini teh hayang kapuji, hayang ini hayang itu. Naudzubillah. Nah, hal baik lain selain dari menuntut ilmu agama hari ini adalah kita sekarang ada di tempat yang paling Allah cintai. Kita sekarang ada di tempat yang Allah paling cintai. Ibu, bapak tahu nggak tempat yang Allah benci? Tahu nggak apa? Apa? Pasar. Kenapa? Ulama bilang karena pasar itu tempat di mana urusan dunia tuh jadi fokus utama kehidupan manusia. Teriak-teriak, kain, ikan dan lain sebagainya. Tapi di sini nggak boleh ada jual beli. Di sini tempat hanya kita mengingat Allah, sujud kepada Allah. Dan ini tempat yang paling dicintai. Pasar, tempat yang Allah tidak suka. Masjid, tempat yang Allah paling cintai. Dan sekarang kita ada di tempat yang paling Allah cinta, di mana mahabbah Allah bisa sangat turun. Tapi apa yang disampaikan tadi bukan berarti pasar itu hukumnya haram untuk didatangi. Enggak, boleh datang ke pasar. Tapi jangan sampai kita melupakan kewajiban-kewajiban kita. Saya sering mendengar banyak pedagang sukses ya. Di sini ada pedagang banyak. Jangan lupa dagang, datang ke pasar, datang jam 3 Bu Pak. Dagang sayur, dagang kain, dagang ini, datang jam 3. Dagang keasikan. Ini mah saya kata teman saya ya. Di sini mah gak ada insya Allah. Dagang datang jam 3, tapi subuh dilewat. Cul aja. Sholat subuh gak disolat. Padahal di sana terdapat kebaikan. Sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat tahajud semalam suntuk tuh pahalanya. Ditinggalkan gara-gara urusan mungkin keuntungan 1 juta, 2 juta, 500 ribu, gara-gara dunia. Jangan sampai seperti itu. Itu yang paling Allah gak suka. Karena seringkali ketika kita mikirin dunia, lupa dengan urusan agama. Jangan. Tolong saling ingatkan, barangkali di sini ada pedagang yang sering dagang di pagi hari. Jangan tinggalkan sholat. Jangan. Ibu, bapak, saya mau nanya nih sebelum ngebahas masjid. Meninggalkan sholat dosa kecil, dosa besar? Dosa besar banget. Bahkan ada ulama berpendapat ketika seseorang meninggalkan sholat berturut-turut itu dipecat dari keanggotaannya sebagai orang Islam, alias menjadi kafir. Tolong dakwahkan masalah sholat. Kita gaulnya di lingkungan masjid, pasti ninggalin nusara rolat. Ternyata di luaran banyak teman-teman, anak-anak muda, muslimah, bapak-bapak, pengusaha, politisi, apapun jenisnya, yang meninggalkan sholat masih banyak. Dakwahkan itu. Kita amalkan sholat, perbaiki sholat kita, dan tolong dakwahkan. Apalagi yang ada di pasar tuh tadi, ya. Ini mah sebagai penambah aja supaya kita ingat bersama. Pahala wargi, tolong dakwahkan. Itu hak Allah. Allah gak perlu sholat, tapi kita yang perlu sholat. Kalau mau makmur desanya, pastiin makmur masjidnya dengan sholat. Nah, ibu, bapak, imam, panami, saya banyak. Mudah-mudahan ini perbandingan bisa kita ingat dan bisa jadi bahan dakwah ibu bapak semua. Saya mau nanya. Tadi kan meninggalkan sholat dosa besar ya, betul? Saya mau nanya, kalau di kampung ini nih, ini kampung apa namanya? Noroktok itu turun nggak? Tutup. Aduh punten ya, kalau ima contoh ya, saya yakin di sini nggak ada. Kalau di Noroktok ada ada anak memperkosa ibunya, itu dosa kecil, dosa besar? Jijik nggak? Jijik. Kalau di Noroktok misalnya ada anak membunuh anak bayinya dengan cara dimutilasi, dilempar ke jalan raya di depan, dosa kecil, dosa besar? Jijik nggak? Nah, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada tadi dosa tadi yang saya sebut. Meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa membunuh, berzina, menipu, korupsi, berbohong. Maka jaga sholat kita dan dakwahkan tentang pentingnya sholat. Insya Allah ya diamalkan ya Bu Pak. Nah, balik lagi, sebaik-baik sholat di masjid. Dan bicara masjid, tadi begitu. Ini dalilnya ya di riwayat Muslim. Mohon maaf catatan saya kecil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Nah, para wargi, makmurkan masjid kalau mau mendapatkan cintanya Allah. Jagalah masjid kalau mau mendapatkan kasih sayang Allah. Tadi
AAMC jenengannya itu siapa? Kak Ayudi, Ustadz Yudi nyampein nanti ada program itikaf, betul ya? Kalau bisa datang bapak-bapaknya itikaf, biar bisa merasakan diam di tempat yang paling Allah cintai. Ini teh simulasi surga, taman-taman surga, Riyadus Sholihin untuk orang-orang yang solih. Makmurkan masjid, ibu, bapak. Ini kemarin ada penistaan agama yang bikin kita marah sampai berbondong-bondong untuk menuntut keadilan kepada pemerintah gara-gara ucapan. Sebetulnya penistaan agama yang tak terasa sering kita lakukan adalah ketika kita tidak memakmurkan masjid. Ini simbol agama kita, Bu, Pak. Kuat lemahnya muslim itu bisa dilihat dari jumlah saf ketika sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Ini saya riset. Saya di Kabupaten Bandung, Kukulilingan, banyak desa yang bermasalah. Kasus kemiskinan, kasus ekonomi, kasus lingkungan, kasus budaya, pokoknya banyak. Ternyata saya survei desa-desanya, masjidnya kalau adan itu karoso. Ingat, makmur masjidnya, makmur desanya. Saya ada perbandingan lain. Saya datang ke satu kota daerah Karapitan. Kalau menurut zohir saya, secara ekonomi maju, Bu, Pak. Banyak kafe, tempat usaha maju, perumahan gede, balalengar, dan kelihatannya tingkat kriminalitas rendah. Saya cek sholat zuhurnya, sholat zuhur nih, sholat zuhur biasa, sholat asar, zuhur itu seperti sholat Jum'ah jamaah di masjidnya di daerah Karapitan. Ini sebagai motivasi untuk kita, ayo makmurkan masjidnya anak-anak, terkhusus laki-laki ya. Apalagi ada pengajian seperti ini, ajak, pokoknya harus makmur masjid ini sampai teka tampung deui, sampai Allah turunkan rezeki kagak ada pelebaran masjid di sini. Amin. Seperti itu. Jadi cintai masjid. Saya punya pengalaman, Bu, Pak. Dulu saya pernah punya pengalaman tinggal di negara kafir. Saya dulu pernah punya pengalaman tinggal di negara kafir yang mayoritasnya itu bukan Nasrani. Mayoritasnya itu ateis. Nasrani itu minoritas, Islam minoritas tapi naik terus. Suatu ketika waktu itu saya sekolah, nama negaranya tuh ya, pernah dengar di Selandia Baru? Yang dulu pernah ada orang lagi sholat Jumat dibantai, ditembakin lagi sholat Jumat. Nah, saya tinggal di sana 1 tahun pernah. Waktu itu sekolah, belajar ilmu dunia. Alhamdulillah ketemu banyak ulama satu dunia, belajar ilmu agama juga di sana. Jadi dulu saya kalau sholat nyari masjid, katanya dulu susah di sana. Pas saya datang tahun 2015 gampang. Alhamdulillah ketika saya datang ke sana, itu masjid sudah ada di kecamatan-kecamatannya. Kalau kita sebut mah distrik. Tapi saya ngobrol sama teman saya di sana, supir taksi, Mas Agung. Dulu tahun 90 saya sholat di sini, saya harus sholat di lift. Saking gak ada masjid susah jauh-jauh. Tapi sekarang di tiap kecamatan tuh ada Islam berkembang. Ada hal yang unik yang ingin saya sampaikan. Masjid-masjid yang saya datangi itu kebanyakan desainnya nggak kayak gini nih, nggak melengkung kayak gini, nggak ada kubah, sorry. Kebanyakan desain masjidnya itu bentuk segitiga. Namanya kerucut gitu ya, segitiga tahu? Ke masjid satu gitu, pindah ke masjid lain Pak penasaran gitu juga, pindah ke tempat lain begitu juga. Ternyata saya nanya sama orang Mesir di sana, ketua DKM lah, Syekh, pakai bahasa Inggris, iya nama masjidnya kararianya bentukannya mirip di dia mah. Cek Agung cenanya, cek orang Mesir dah, pakai bahasa Inggris. Ini dulu adalah gereja yang kamu datangin, masjid ini dulunya gereja. Kenapa gereja jadi masjid? Karena umat Nasrani itu meninggalkan gerejanya dan gak dipakai untuk ibadah. Akhirnya jadi alamat lancah, kayunya ropok, kemudian pintunya rusak, segala rupanya kosong. Akhirnya dijual gerejanya, yang beli kebanyakan orang Islam. Nah, akhirnya gereja itu jadi masjid di mana-mana. Wallahi jamaah, coba sadari satu hal. Gereja kosong jadi masjid. Di kita Kabupaten Bandung masjid kosong pabalatak. Kumaha jadina lamun masjid-masjid karosong dibeli ku pengusaha dijadikan ruko. Di mana harga diri orang mau seperti itu? Enggak kan? Siapa yang bisa mencegah itu semua? Kita umat Islam. Maka makmurkan masjid. Di mana masjid dibangun tanggung jawab. Sholatnya di darahnya, kajian di dinya, dan lain sebagainya. Karena itu keutamaan-keutamaan masjid jamaah. Seperti itu. Jadi jaga masjid kita, jangan sampai ini masjid berubah jadi ruko. Asal penting mualah juga namanya, insya Allahnya. Tapi kita nggak tahu gimana kalau Dajjal udah turun nih, diacak-acak, diobrak-abrik akidah, twing, kan?
Lihat sekarang Bu, Pak, ini saya nyeri hati, wallahi nyeri hati, saya nyeri-nyeri. Palestina diacak-acak ku Israel. Ada cuplikan video hiji masjid, ini mimbar kayak gini nih, dipakai ku IDF, tentara Israelnya, baca kitab Torah. Itu naon artina etanya? Dibaca kitab Torah dan masjid itu Bu, Pak. Karpetnya masih aya keneh. Jigana karek direbut gitu nya. Dipakai apa namanya? Pakai sepatu masuknya itu. Wallahi jamaah, itu ujian dan fitnah yang berat untuk saudara kita di Palestina. Di kita apa fitnah di sini? Apa di Indonesia apa? Apa kesulitan kita? Bukan berarti saya minta masalah sama Allah, bukan. Tapi berjuang. Yuk makmurkan masjid. Karena ini tempat yang paling Allah cinta, tempat yang harus kita lindungi. Insya Allah ya kita makmurkan masjid. Yang kedua, Ibu, Bapak, saya mau nanya, semua di sini sudah pergi haji belum? Ada yang belum kan? Ada yang belum pergi umrah? Mau pergi haji? Itu harus sepanjang kita sanggup pergi haji, Bu, Pak. Ada dalil, saya lupa matannya. Ada yang bilang waktu saya ngaji dulu bahwa orang yang sanggup haji, tapi dia nggak mau pergi haji, itu mati dalam keadaan mati jahiliyah. Bukan mati kafir ya, mati jahiliyah. Banyak sekarang pengusaha-pengusaha trukna 10 tanah 5 hektar tapi pergi haji angkewe. Urusan banyak, jangan begitu. Kalau bisa daripada nanti mati jahiliyah, niatkan pergi haji, buktikan. Bagaimana cara pembuktiannya untuk kita di Kabupaten Bandung? Daftar, bayar DP. Kalau nggak salah 500 ribu udah bisa. Minimal kalau kita meninggal nggak pergi haji, kita bisa ada kesaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pas dihisab, ya Allah, abi teh tos daftar kabur maut. Apa sih ada hubungannya dengan haji? Allah Maha Adil, Bu, Pak. Banyak orang di Indonesia yang ratusan juta ini, mungkin yang pergi haji berapa ratus ribu atau juta, tapi yang nggak pergi haji kan banyak umat Islam. Allah Maha Adil. Ada kesempatan untuk orang-orang yang nggak bisa pergi haji sampai akhir hayatnya, Allah beri kesempatan kepada dia untuk mendapatkan pahala haji mabrur tanpa harus pergi ke Mekah. Apa itu amalnya? Amal yang kalau antum lakukan, saya lakukan. Kalau kita lakukan dengan ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti cara Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Apa coba? Pengajian di masjid. Pengajian di... Ini sedang pengajian kan? Bukan arisan kan? Nah insya Allah, Bu, Pak, keutamaan Anda duduk di sini sekarang, ini dapat pahala haji yang mabrur. Ini yang bilang siapa? Izin saya menyampaikan dalilnya. Ini... sebentar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Tabrani ya, hasan sahih, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Barang siapa, nih Bu, Pak, kabar baik nih. Kabar baik untuk kita semua ya. Barang siapa yang berangkat ke masjid dan yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna baginya. Cing sahajalmi, dia pergi ke masjid untuk ta'lim wa ta'lum, untuk belajar kebaikan, ilmu agama, maka Allah akan berikan dia pahala haji yang sempurna. Hadis hasan sahih, Bu, Pak. Wallahi jamaah, harusnya kita semangat ke sini. Haji, pahala haji. Tapi bukan berarti kalau dapat pahala haji, kewajiban Anda semua apa gugur ketika pergi haji. Enggak, jangan salah paham. Angger haji maka dah ke Mekah manya. Haji ke Mekah ke Madinah. Maka daerah sananya, nah sekitaran sana. Wajib ke sana kalau bisa daftar, Bu, Pak. Daftar. Tapi kalau sambil daftar nunggu pengen dapat pahala haji, ngaji. Pagung abis itu ngaji terus ratusan kali di masjid kita, berarti dapat pahala hajinya insya Allah. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal kita sekarang ini dan mendapatkan pahala ratusan ribuan ibadah haji mabrur ya. Amin. Ya, yang semangat. Pagung abis mah ibadah hajinya yang 10 ajak 10 orang ke sini buat ngaji. Maka banyakin, makin penuh makin padat, bukan adu-aduan banyak-banyakan jamaah, enggak. Tapi ingin pahalanya berkali-kali lipat. Tuh, Ibu. Maka beruntung nih ibu-ibu ya, bapak-bapak yang punya anak ulama. Apalagi ulamanya senang berdakwah, kukulintingan di masjid dan sebagainya, ngajakan anak-anak santriku,
Ayo nanti ngaji ke masjid ya, dapat pahala haji. Siap Ustad. Eta dia punya santri 1000. Anggaplah 10% jadi ulama deui 100. Terus boga santri deui, beranak. Wallahi jamaah itu amal jariah sampai kiamat untuk kita semua. Artinya apa? Beramal penting. Dan ingat ketika beramal, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Berilmulah sebelum kita berkata dan beramal. Dapat ilmunya, beramalkan dan dakwahkan ke anak kita lah. Kalau nggak minimal, kalau STI kata tangga mah. Siapa tahu anak kita mendakwahkan, nepikeun ke jutaan orang, downline-nya lah. Kalau multi level marketing mah tahu downline. Multi level marketing jebret nepikeun jutaan muslim mengamalkan dalil ini gara-gara anak Anda akan mendapatkan jutaan pahala ketika Anda sedang terkubur ketika sedang ada di kuburan. Jadi ini motivasi lain selain untuk ngaji di masjid-masjid dan ngajak orang lain. Kalau Anda punya anak, silakan. Kalau mau jadi polisi, silakan. Kalau mau jadi petani, silakan. Kalau mau jadi pedagang, asal tong jadi tukang begalnya. Kalau gue nggak bisa anak KB yang jadi penyanyi dangdut, jangan lebar. Jangan. Mending jadi dai. Nah, tapi minimal kalau jadi polisi yang hafal Quran. Jadi petani yang hafal hadis. Jadi seorang dokter, misalnya dokter yang bisa berdakwah. Arahkan anak kadinya. Pagung anak teh genep atau minimal mah jadi ulama atuh. Gitu. Niatkan punya anak paham ilmu agama. Dulu orang yang punya ilmu agama dicap mata orang kampung, tidak bergengsi dibandingkan jabatan dokter. Punten Bu Pak, dokternya bicara dokter lah, gak ada jaminan kita tuh happy, bahagia dan bisa menyelesaikan banyak masalah kehidupan. Karena masalah kehidupan solusinya cuma satu, tauhid Bu Pak, Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Bukan dengan teori tenaga kesehatan. Punten, saya ngambil contoh tenaga kesehatan karena istri saya nakesnya, biar nggak terkesan merendahkan. Tidak, untuk ilmu-ilmu yang lainnya juga. Punten, ilmu dunia sok politik, ekonomi segala rupa. Angger solusi kehidupan ilmu agama. Ilmu agama wallahi jemaah. Tadi saya cerita ya, saya sekolah sampai ke negara kafir. Ilmu nama kurang kepake Bu Pak. Angger kalau saya punya masalah balik di ke mana? Oh tawakal. Oh husnuzon ka Allah. Oh abi kedah ikhtiar. Oh abi kedah nyungkeun hapunten ka ibu abi. Oh abi nyungkeun tawasul doa ti teman-teman soleh yang masih hidup. Oh abi kedah banyak sedekah. Eta solusina mah. Saya belajar buku-buku tebal-tebal bahasa Inggrisnya, jurnal-jurnal internasional. Puntennya ka guru abi nu di Selandia Baru. Kira angge. Udah belajar ilmu agama aja deh, fokusin. Punten bisa ambisi ilmu dunia, silakan. Nih saya kasih tambahan aja nih. Dulu Bu Pak, ya kia oge nya cungkring berawakan kucel oge nya. Saya dulu kuliah di ITB Bu Pak. Puntennya, saya cuma mau ngasih tahu, ingin menekankan bahwa ilmu agama itu lebih tinggi. Saya kuliah di ITB. Wallahi jamaah panjang saya kuliah di ITB, saya enggak diajarin cara berbakti kepada orang tua. Saya enggak diajarin cara bersedekah ke anak yatim. Saya enggak diajarin cara berkhidmat ke tetangga. Enggak ada tuh kok. Anggaplah ITB sekolah bergengsi, enggak Bu Pak. Ternyata saya belajar kebaikan-kebaikan, saya belajar menyelesaikan masalah, saya belajar menjadi seorang bapak, saya belajar menjadi seorang manusia sosial, ilmu agama. Maka semangat ya, nanti kalau ada kajian karim ke depannya lagi, kejar ilmu agama. Walaupun kudu ngorondang. Tapi lebih ting sih ngorondang banyak. Pasti Pak Arif ningali itu kunaon sih Bu cenah. Hoyong cek Pak Agung ngorondang, entang gitu mah. Kayak saya menang dosa, jangan salah tangkap. Jadi paksakan diri maksudnya namanya. Pak Agung waktu udah lulus diisi itu kumanya datang Pak, datang. Kalau perlu ibu-ibu bapak-bapak tambah dosisnya. Ustaz Arif ada kajian di tempat lain, datangan udah sok. Si ibu teh datang wae tuh puyok suatu, dari mana yang dapat pahala haji. Gitu atuh. Nya, udah tambah dosis. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi menuntut ilmu agama di masjid itu dapat pahala haji. Ibu bapak, ada satu hal yang lebih utama juga. Keutamaan di masjid ini adalah, insya Allah Bu Pak, ini khusus cuma berlaku untuk orang yang sedang sholat di masjid. Ada dua keutamaan kalau Anda sholat di masjid. Bapak-bapak, ajak ibu-ibu, ajak suami dan anak Anda yang laki-laki sholat di masjid. Untuk laki-laki, ibu, bapak makmurkan masjid dengan sholat di masjid. Kenapa? Ada keutamaan. Orang yang sholat di masjid itu didoakan ke malaikat, satu. Yang kedua, orang yang sholat di masjid itu gugur dosa-dosa. Di mana dalilnya? Saya jelaskan. Palawargi, di sini ada yang ngawarung tadi dia merangkak, betul? Wallahi jamaah itu perumpamaan kita seperti sholat.
Ini laki-laki sholat di rumah kebaikannya satuannya derajat aja lah ya. 1 derajat kebaikan. Tapi kalau berdiri di sini berjamaah itu 27 kali lipat Bu Pak. Hadis lain menyebutkan 25. 27 kali lipat lebih menguntungkan. Tapi naon Pak, satuannya lain juta derajat. Justru eta teh satuan ke di timbangan yaumul mizan. Nu ngaberatkeun ke pahala teh bisa jadi sholat berjamaah di masjid. Dan abi ingin merangkum fadilah-fadilah sholat di masjid yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kok bisa singkatkan nya? Sunnah seorang laki-laki dari rumah ada nih, mau sholat nih, wudunya di rumah jangan di masjid. Wudu di rumah gugur dosa-dosa Pak, benang kucai wudu. Gugur dosa-dosa. Jalan ke masjid setiap langkah kaki itu gugur dosa. Cuk. Riwayat lain menyebutkan seandainya jalan ke masjid termasuk jihad fisabilillah, debu-debu yang menempel di badan itu jadi tameng dari siksa api neraka. Sok. Untung kurang naon deui. Datang ke masjid. Nah, ketika di masjid ada seorang bapak-bapak nunggu sholat di masjid Pak Bu, nunggu sholat di masjid, jangan remehkan orang-orang tersebut. Kenapa? Karena dalam dalil disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, malaikat mendoakan orang-orang yang menunggu sholat di masjid jamaah. Bisi ibu gaduh suami nungguan di masjid, bari heuai cicing culang cileung ngorong gitu. Jangan dianggap remeh nih bapak-bapak ngorong gitu tanya. Dia didoakan malaikat. Kenapa? Karena Allah kirim malaikat dan malaikat itu berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah sayangi dia. Komo jamin itikaf tadi disebutkan. Itikaf kan nunggu sholat, betul? Itu detik demi detik didoakan malaikat. Jamaah saya mau nanya, malaikat punya dosa nggak? Enggak. Artinya apa? Doanya mustajab. Ya Allah, ampuni dia. Lahu. Ya Allah, sayangi dia. Warhamhu. Bayangkan malaikat yang mendoakan tembus ke ars. Mustajab jamaah. Maka itu keutamaan orang sholat di masjid nungguan sholat. Kan gak ada no sholat langsung takbir. Biasanya kan nungguan lakomatnya cing, culang, cileng, jikir. Itu tuh luar biasa. Belum sholat saf pertama. Dalam dalil disebutkan itu sholat, malaikat bersolawat untuk saf pertama. Incar saf pertama. Tong patukang-tukang buat laki mah nya, sholat Jumat saya masuk aneh menjadi khotib Jumat. Patukang-tukang sacan mulai saya sok nitip ke DKM cing usiana nupayun. Karena terlarang untuk seorang laki-laki sholat Jumat itu ngalengkahan punak ya, nggak boleh. Jadi seperti itu, utamakan saf depan takbir Allahu Akbar 27 kali lipat. Kenapa? Orang yang sholat di masjid perasaannya lebih khusyuk dibanding di rumah. Apakah itu ria? Itu pertanyaan saya. Sok, bapak-bapak mau sholat di masjid kan lebih fokusnya, lebih slow lah, lebih tumaninah, betul kan? Apakah itu ria karena ada saudara muslim? Tidak. Justru itu keberkahan ketika kita sholat di masjid. Keberkahan dengan bertemu saudara muslim. Kita lebih menghargai sholat kita. Dan insya Allah itu bukan dari bentuk keriaan. Lebih terjaga sholat kita adalah ya dulur-dulur dan ningalikeun. Allah ningali dulur dan ningalikeun. Jadi jangan khawatir. Pak Agung nanya saya mau di masjid lebih khusyuk di rumah Pak Baliut. Karena itu keberkahan datang ke masjid dan bertemu dengan saudara muslim. Seperti itu, burung beres. Assalamualaikum. Kemudian zikir tadi seperti tadi diajarkan. Subhanallah itu zikir yang bagus. Astagfirullah Allahumma salam minka salam tabarakta ya dzal jalali wal. Itu hafalkan Bu Pak. Jangan tinggalkan sholat fardu Anda dengan istighfar 3 kalinya, minta maaf sama Allah. Kemudian apa tadi itu yang zikir 33 kali itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu dalam satu riwayat disebutkan fadilahnya itu menggugurkan dosa sebanyak buih di lautan. Dan ini yang kerennya nih, yang titip sama jangan tinggalkan. Saya sama teman-teman saya kalau nongkrong bareng-bareng suka sampaikan ini. Ba'da sholat fardu, jangan tinggalkan bacaan ayat kursi. Ayat kursi ya, ajarin ke keturunan kita. Karena di sana ada jaminan Allah siapkan surga untuk orang-orang yang senang baca ayat kursi tanpa penghalang apapun. Ulama berpendapat salah satunya itu asbab musabab seseorang itu bisa husnul khotimah. Jadi jangan tinggalkan ayat kursi. Tuh Bu Pak, wartos skemanya. Saya tahu kayaknya mah kebanyakan mah udah tahu. Mending wartos kene kopi mah ame naon? Mending wartos santos terang kieu kangge ngemutan deui. Minimal ibu bapak ngamalkeun sadang kenging pahalana deui teh nya, pahala ibu bapak gitu kan. Itu keutamaannya dakwah teh nya. Kenapa saya mau pegang mic ini datang jauh-jauh teh nya? Bisa kikian gitu Bu Pak. Mugi Allah terima amal soleh kita semua. Rabbana taqabbal minna. Nah, jadi tempat didoakan malaikat nih di sini nih. Bapak-bapak, motivasi sholat di masjid ya. Qomo subuh. Nih, Ibu, Bapak, Umar dulu pernah ditanya sama sahabatna Umar radhiyallahu anhu, ieu punten bahasana pakai bahasa abi belum hafal matan detailna. Ku masih ngecek orang munafik. Zaman Nabi dulu ngecek orang munafik apa? Cek salat Isya sama subuhnya di masjid teh.
Mun orangnya mau ngomong gitu mah, aduh pada munafik atau orang-orang tanya badannya. Tapi itu sebagai barometer untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Kalau ibu pengen menantu yang lebih baik, arahkan sholat subuh di masjid dan isya. Pengen lihat anak-anak memiliki barometer yang lebih baik, sholat isya dan subuh di masjid. Termasuk suami, dakwah sok. Tapi pakai adab bu. Untuk laki-laki, kami laki-laki ini punya pride, harga diri lah nya. Lamun papatan pamajikan teh rada ngebangkang bu pak kadang-kadang ya, iman naluri buruk sebetulnya namanya. Tapi kadang abi pun merasakan begitu. Saya baca Quran nih, dibenerkeun tajwidna ku istri saya, teu narima saya. Dipikir-pikir ada salahnya. Ya cicing ngalawe saya teh bari istighfar, ya geus lah sok. Amek saya mau dibenerkeun ku istri saya maca tajwidnya. Tapi da papa-papa wayahna da istri urang teh nya hayang sasurga jeung urang, sehidup sesurga bukan sehidup semati. Maka dakwahkan ke suami-suami, papa ame urang tehnya ieu teh kan di rumah tangga teh seueur tantangan masalah. Sok atuh mudah-mudahan salat subuh di masjid gugur dosa, urang tiasa aya kaberkahan. Dakwahkan pelan-pelan. So tahu si mama mah di imah we sarua keneh, tenang, tong ngajak ribut tenang. Doakan. Kita masuk yang instan, ini kelemahan orang-orang di dalam dakwah termasuk saya. Kita tuh ngasih tahu sesuatu pengen instan. Padahal sabar. Saya wae ini bisa pegang mic kayak gini, ini perlu sabar tahun Bapak. Saya digaplok ku masalah, digaplok ku ini itu dan lain sebagainya, ku tantangan kehidupan. Jadi sabar ketika kita berdakwah. Semoga bapak-bapak yang ada di sini, juga anak-anak laki-laki yang di sini bisa memakmurkan masjid apa lupa namanya? Watul Iman ini bersama-sama berjuang. Amin. Nah, yang selanjutnya ibu bapak sedikit lagi ya. Ibu bapak, saya mau nanya, siapa di sini yang ingin umur panjang? Mau? Mau umur panjang? Mau? 300 tahun cukup? Nah, seri kan mau cenah. Alim. Panjang deui nya. Bu, punten sepanjang saya keliling dakwah kini, saya nanya pertanyaan serupa, survei, saya penasaran, mau kebanyakan panjang umur, tapi ditawari 300 tahun, alimah, atau Pak lami teuing Pak. Kita sadar ibu bapak, kita gak mau tinggal di marga mulia kelamaan, betul? Karena nurani dan naluri kita tahu, ini marga mulia, bukan kampung halaman kita. Ingat, marga mulia bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita adalah di mana leluhur kita tinggal dulu, di surga. Itu kampung halaman kita. Dan semoga kita ketika kelak meninggal balik kampungnya ke surga ya, menyasarkan neraka. Nah, kita tahu bakal meninggal, kita tahu bakal sakaratul maut, kita tahu bakal masuk alam kubur. Tapi ingat, ketika kita masuk alam kubur, kita bakal dibangkitkan. Betul? Riwayat menyebutkan dibangkitkan dari tulang ekor nih di sini. Jadi manusia lagi telanjang nanti teh. Apalagi nanti ibu ketemu bapak, ketemu anak telanjang, wal paduli telanjang nama, karena saking panik dan mikirin diri sendiri. Nah, nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, tahu kan cerita bahwa padang mahsyar itu panas, betul? Matahari begitu dekat, betul? Dan banyak orang-orang yang dulunya zolim di dunia, mereka tenggelam dengan keringat-keringat pendosa, betul? Ingat, ibu, bapak, dan saya mau nggak nanti di padang mahsyar tenggelam di lautan keringat? Bu, tong waka tenggelam di lautan keringat, ibu ada keringat dikelek di leher sok letak kebayangkan jijai kan? Komo lamun tenggelam. Saya cuma mau ingatkan biar kita ada rasa jijik sehingga kita meninggalkan maksiatnya. Maksud saya tak puntennya, aduh ya di live nya punten. Maksud saya begini, saya bu pak begini, saya kalau datang ke toilet kan kadang kedapatannya rezekinya toiletnya hancur lebur ya. Saya sering mengambil hikmah di sana. Urang cicing di toilet anu jijik wae teu betah. Komo di alam kubur di kotor, kemudian banyak cacing dan kayak jadi bangkai, dan komo di alam kubur aing bung disiksa kubur mah. Keluar mas WC kan jadinya istighfar, betul? Termasuk ambil hikmah-hikmah ibrah tadi. Ketika keringat, aing keringat bau kis si akang misalnya keringat. Ingat padang masar kumaha lamun bauna gitu saya ditelem. Aduh, bulus ka dieu. Enggak mau kan? Naudzubillah. Makanya ada satu amal kalau Anda ingin terselamatkan dari fitnah padang mahsyar nanti dengan mengamalkan, ingat gak ada 7 golongan orang yang mendapat naungan di hari kiamat? Ingat. Ini panjang dalilnya. 1, imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, hati yang bergantung ke masjid. 2, orang yang mencintai di jalan Allah.
anak laki-laki yang diajak zina nggak mau, yang bersedekah susulumputan, orang yang berzikir ketika sepi sambil menangis. Nah, ada poin ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Disebutnya pemuda ya Bu Pak. Nanti mungkin kita bisa bahas. Pemuda yang jantungnya ini tertancap di masjid Bu Pak. Pemuda yang cinta kepada masjid. Pemuda yang mun sholatnya gisnya dengan adan teh gergetan yang ke masjid. Orang-orang yang kayak gitu yang diselamatin nanti di lautan keringat yang belekutak itu ya. Kalau mau selamat dari tenggelam itu, maka cintai masjid, itu kata kunci hari kajian ini. Panggung itu kan buat laki-laki. Perempuan pun ada jatahnya untuk mencintai masjid. Sedekah, bantuan beberes, bikin kegiatan, bikin pengajian. Jangan mau kalah dengan laki-laki, tapi dengan batasan syariatnya. Jangan berikhtilat, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Maka cintai masjid kalau mau dapat backup dari Allah, dapat perlindungan dari Allah di hari kiamat di padang mahsyar nanti. Mau kan? Mau? Saya juga mau. Makanya cintai masjid. Banyak ya fadilahnya ya. Anda datang ke masjid berkali-kali, ikut pengajian karim, teka rasanya betapa banyak keuntungan yang didapatnya. Kan kebongkar ini ya. Cek Ustad, kenapa sih kudu dibongkar fadilah-fadilah kieu atau engke moal ikhlas atuh hayang teh ku amal naon ku fadilah nu karana itu. Ibu, bapak, ikhlas itu ketika kita mengejar apa yang Allah janjikan itu tidak mengganggu keikhlasan. Da Allah nu nawarana. Betul? Jadi ikhlas itu bukan berarti mana masih ya ka masjid teh yang menangkeun pahala haji teh ikhlas. Salah, hati-hati. Saya pernah didebat sama orang Makassar dulu, tapi akhirnya kita seserian, ada ustadz dengan bantuan saya, bahwa itu diperbolehkan. Apa istilahnya berharapannya? Roja ya. Roja mendapatkan keberkahan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang gak boleh itu berharap imbalan manusia. Saya datang ke masjid, ame urang gajina teh dipotong kudunungan saya, da imah perintah perusahaan. Jangan. Ya, ngerti ya? Nah, jadi cintai masjid dan tancapkan jantung kita di masjid di jamaah. Nah, yang terakhir, ada kisah singkat namanya Ummu Mahjan. Dulu ada marbot masjid ini, tapi saya punten nih Ustadz Arif tolong dicek ini sahih tidaknya, tapi ini cukup masyhur ceritanya. Dulu Rasulullah SAW mencari marbot masjid, Ummu Mahjan namanya. Dia tuh yang jaga masjid, yang beresin masjid Nabawi dulu ya. Kalau tidak salah Nabawi ya. Nah, Nabi naroskeun mana fulana. Oh, tos nyantunkeun, udah meninggal kata sahabat teh. Nah tadi bejaan kata Nabi teh. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Sahabat paniknya, bingung, ngerasa bersalah. Dicari masjidnya, didoakan masjidnya, dicari kuburannya langsung didoakan ke Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Itu ada keutamaan untuk orang-orang yang jadi marbot masjid. Jangan menganggap rendah kata kunci jabatan yang namanya marbot. Sekarang kata marbot di kota Bandung udah diganti Bu Pak kebanyakan. Judulnya apa? Bukan marbot masjid lagi. Judulnya tahu nggak apa? CEO. CEO tahu? Chief Executive Organizer. Mun bahasa Indonesia direktur masjid aya mah bener. Istilahna lain marbot deui, engke mun kenalan di luar naon pagawean direktur masjid kawan. Teu naon Pak? Gagah betulan. Nih saya boga budak. Anak SD namanya Maryam. Kalau anak saya dilamar ke salah satu laki-laki dan dia ngaku marbot, wah itu nilai plus buat saya. Karena saya dulu marbot. Wallahi saya dulu marbot. Kalau sekarang paruh waktu, kalau dulu penuh waktu. Dulu saya paruh waktu ketika sekolah di Selandia Baru teh, saya marbot Bu Pak. Wallahi saya nyiapkeun kera karpet, ngabersihan WC, naon deui nya nyiapkeun mic, nyukar itu nyiapkeun parfum. Kenapa dulu saya semangat? Karena saya dapat ilmu ini dulu. Oh, orang hayang atuh mah. Nah, jadi begitu keutamaan orang yang menjaga masjid selain memakmurkan dengan amalan, kebersihan, ngabangun masjid, ngawakaf masjid segala rupa, itu jangan remehin Bu Pak. Pagung, abi teh yang wakaf atuh da kumaha ibadah mah 1 juta wakaf teh nya aya semen 5 truk, abi mah kumaha ngan sanggup 5.000, kasih 5.000 Pak. Pagung da isin atuh kumaha ayeuna aya cara wakaf online. Ada kitabisa.com ya, ada naon sih? Jadi mau wakaf susul lumputan yang 5.000-an bisa ayeuna mah ditransfer. Betul. Ini lebih aman Bu Pak, lebih terhindar daripada ria. Sok anggaplah kan saya pekerjaan sampingan saya anggota DPRD nih. Saya nyumbang masjid misalnya ka dieu, biasanya kita teh aduh aya we nya dorongan-dorongan teh nya. Saya serahkan bantuan ini katanya ke masjid, kan itu rawan ria nya. Saya kadang oknum kena tuntutan nih kayaknya kumaha. Tapi kalau saya takut dengan amalan-amalan yang terlihat oleh manusia dan takut ada rianya. Pertama tobat, istighfar, perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
Wa amalan mutaqabbala, ya Allah terima amal abi. Tapi buat penyeimbang, kalau kita punya amalan zohir yang terlihat manusia, bikin amalan rahasia. Susu lumputannya tadi teh wakaf 5.000-an, kirim online transfer. Kanyawan cenah. Pakte keluar namina email nanya agungnya Susan gitu nya. Aya konstituen dinya teh ngerakeun cenah depan 5.000. Ganti atuh namana ieu kitu mah. Nya pokona mah ini mah diamalkan nya, titipnya tolong diamalkan nya. Sok bae wakaf 5.000 juga, nu penting mah udunan daripada henteu sok. Betul? Bisa jadi 5.000 eta nyelamatkan kita nanti di Siratul Mustaqim, jembatan Sirat, kita nggak tahu di ketika ditimbang dan lain sebagainya. Karena saya sering berdakwah, salah satu topik yang paling saya cinta, milikilah amalan rahasia. Walaupun 5.000 perak. Walaupun cuma ngabenerkeun aya paku di jalan. Tuh kudu ningali heula ka ditu ka dieu mana nya bisa ya. Jauh usah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu, Bapak, itu mungkinnya keutamaan-keutamaan yang bisa kita maksimalkan ketika kita menjalani kehidupan untuk memakmurkan masjid. Mungkin tambahan-tambahan yang ingin saya lakukan, Ibu Bapak tolong saya kebut ini ya, punten. Jangan lakukan 8 hal ini. Jangan ketika di masjid. 1, jangan lakukan kemusyrikan di masjid. Betul? Contohnya yang sering tak terasa, ada golongan-golongan berdoa meminta itu ke Nabi Muhammad SAW. Jangan ya. Minta sama Allah. Bertawasul minta disampaikan doa itu kepada manusia yang masih hidup. Itu bagian dari kemusyrikan, ulama berpendapat. Jadi kalau mau berdoa minta langsung kepada Allah. Kalaupun mau nitip doa minta sama yang masih hidup bertawasulnya. Tawasulnya dari kata wasol, menghubung. Minta kepada orang soleh yang masih hidup. Jangan lakukan kemusyrikan di sini. Misalnya datang ke masjid, aing teh dek neluh jelema ieu nya. Masjid we meh berkah cenah neluhna. Naon kitu nya? Tahu neluh nyantet orang misalnya. Dan Ibu, Bapak, sihir tuh ada loh. Saya pernah disihir, asli saya pernah disihir. Sihir tuh ada. Nah, tapi itu bagian dari kemusyrikan. Jangan di sini. Saya mah dek buka baca zodiak, tahu zodiak ramalan bintang. Dibaca di masjid atuh. Kemusyrikan itu nggak boleh. Oke, 1. Yang kedua, jangan jual beli di masjid. Ini ustad-ustad kadang-kadang ya kalepasan. Saya pernah kalepasan tapi langsung tobatnya. Ibu, Bapak beli bade sekolah, engke sekolah di sekolah abinya. Kan itu ada transaksi bayar tuh, ada yang juga beasiswa. Tapi itu hindari di masjid. Bapak Ibu beli bade umroh sareng abi, engke umrohna ayanya di PT Agung Suragung misalnya. Apalah gitunya. Jangan, kalau mau keluar lah we, tawarkeun di luar. Kalau mau simpen bannerna di luar. Ya, jangan ditawarkan di masjid jualan buku, termasuk jualan Al-Qur'an. Pak Agung kan ini jualan Al-Qur'an. Al-Qur'an kan mulianya kitab suci. Angger kata kuncinya tijaroh, jangan jualan. Termasuk Anda check out Shopee di masjid. Jangan. So, kayak pernah ada. Kok lucu ya ini ya? Ada kumis palsu nih. Kumis palsu atau? Lucu nih ada sepeda beli ya, ceklek. Beli di masjid itu nggak boleh jamaah. Gojek, pesen GoFood, di dia cetrek nggak boleh. Saya hampir baheula itu. Kau beneran baca kajian nata tanya dulu waktu mudanya. Jadi keluar heula. Nah, keluar dulu cetrek check out. Tong panangan mungkul kieu awak ibu di masjid gitu nya keluar doana nih haraman gorolong kan mun perlu. Nah misalnya jangan mengumumkan barang kehilangan. Jangan. Ini sering kejadian nih. Dulu saya pernah itikaf di Salman ITB, Masjid Salman. Kepada Bapak ini ditemukan sebuah kacamata. Jangan Bapak. Ini ada larangannya. Bahkan ada yang tapi kalau tidak salah tuh saya tidak yakin, lewat aja. Jadi jangan mengumumkan barang hilang. Komo budak leungit lah diumumkan di masjid. Bili aya nu ningali murang kali abi ical gitu nya. Tong cing atuh mun urang mah mikirna mana atulah tong masjidnya. Gitu. Kan aya nu viral di internetnya. Mana ini anak ini yang nendang bocah gue gitu nya. Karena budaknya ditajong cenanya, kemaluannya cenanya. Gak salah. Gitu kan ya, mengumumkan kematian mah kayaknya masih boleh-boleh aja nya, bukan mengumumkan barang hilang. Jangan membangun kuburan di masjid. Gampang itu mah ya. Jangan berteriak-teriak dan bertengkar di masjid. Jangan kencing di masjid. Ini mungkin asa teuing-teuing kencing di masjid tapi zaman Nabi terjadi tahu kan? Yang sahabat dikadek dengannya. Nah, kalau kita ini saya hampir ngamalkan melanggar ini saya hampir Pak. Kenapa? Saya bawa anak saya masih PAUD. Saya lagi mau nungguan sholat Jumat, tiba-tiba anak-anak saya geguru-bugan, papa pengen pipis.
Bawa aku saya teh di jalan ngeburu saya tata cipipisna cur gitu kan ya. Iya mau di masjid orang juga di tenggelan gitu kan. Baru namanya apalagi mau sholat Jumat kan lagi banyak-banyaknya orang. Nah hati-hati kalau bawa anak apalagi yang masih memungkinkan ngompol. Kalau bisa pakai pampers, kalau bisa amanin dulu deh kalau bisa. Ya, karunya bisa najis yang tak terasa. Kemudian jangan junub di masjid. Tahu ya itu Maya. Dan jangan ke masjid dalam kondisi bau bawang di mulut. Kan suka makan bawang nih. Saya pecinta bawang putih Bu Pak, karena saya itu obat kolesterol saya. Iyo, doakeun abinya moga kolesterolna damang, abi kolesterol kan tos 250. Obatnya itu bawang Bu Pak. Tapi sekarang ada solusinya bawang hitam tuh yang dikukus. Nah, hati-hati kalau makan bawang, jengkol, peuteui, mamnaon deui sok nepi baweun sok kira-kira. Wah mungkin ngatuang runtah mah nya. Bawang. Udah bawang putih jengkol lah. Karena itu hati-hati. Ini ulama berpendapat Bu Pak, kalau sholat kan kalau nggak ada alasan yang penting-penting amat gak boleh dibatalin. Ada ulama berpendapat kalau kita sholat di sebelahnya bau bawang itu boleh dibatalkan sholatnya. Sampai segitunya. Artinya jangan zolim kepada orang lain. Pak Agung udah teka cium ku abi mah. Da baunya bisa jadi ngalirna ka dieu kan. Urang dapat. Teka dieu gitu kan. Kadang sok egois orang tanya, ini mah ada bau orang, berarti tiap hari baunya gitu. Nah, jadi seperti itu, jangan bau bawang dan jangan mengganggu orang lain. Ibu bapak itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya juga ini izin nanti kalau ada rekamannya minta dikirim ke saya buat dipotong-potong di medsos. Nanti biar bisa berbagi. Saya juga ada medsos namanya Agung Susan, di follow aja ya. Mudah-mudahan ada kebaikan dan jariah. Saya ngincer jariahnya sih Bu Pak. Saya sering ceramah gini direkam, di share di medsos. Kalau banyak yang nonton, saya mah lebih ingatnya menggiurkannya apa? Ranu nonton mudah-mudahan diaramalkeun. Jadi banyak peluang dakwah tidak harus dengan lisan. Anda punya status WA, Anda punya TikTok, Anda punya Instagram, posting kebaikan-kebaikan, posting hadis-hadis, posting amal-amal soleh, posting tentang warning-warning maksiat dan lain sebagainya. Insya Allah jantan amal soleh, ya. Tapi jangan melanggar syariat. Ay posting hadis gambar artis pakai kerudung, jangan. Ini ada yang kayak gitu Bu Pak, subhanallah. Gitu kan ya, hati-hati. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tak terasa ternyata udah 5:30, 5:30 ya. Oh itu lepatnya. Oh tertipu ya. Untung saya nungguan sejam itu nya Isa tuh. Ibu bapak tong disaha-saha mun tepang di jalan disapa we Agung gitu nya, namanya Abi Agungnya Susan. Kayak jangan lupa teh follow Instagramnya, mudah-mudahan tes berbagi kebaikan. Abi nuhun tos diulam ka dieu, ieu suatu kehormatan. Abi bahagia Bu Pak. Kenapa? Ini cara healing abinya. Healing abi mah kikiaan. Ya mudah-mudahan ya dino melompongnya dada gitunya. Mudah-mudahan ini bagian dari tanda amal-amal orang itu ditarampi ke Allah Subhanahu wa taala nya. Jangan lupa amalkan ini. Ingat, Anda keluar masjid setan nungguan di luar. Kumaha carana si ieu tengah ngamalkeun tadi ceramah tadi. Kumaha si Agung tah. Gitu kan ya. Hati-hati. Banyak bergaul dengan orang solih, perbanyak amal solih, dan perbanyak lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Izin Ibu Bapak, Ustadz Arif dan teman-teman dari Korni ya, dari Korni, saya harus ngisi ceramah lagi kayak gini di Margaluyu. Mudah-mudahan kita tiasa patepang deui, tiasa diulam deui, tiasa sharing deui. Billy aya yang saya sampaikan di sini ada yang kurang tepat, tolong diluruskan sama teman-teman asatid di sini ya. Bila ada gitu ya, bahwa itu status hadis, matan hadis dan lain sebagainya, tolong diluruskan. Sakitu penginten abi langsung pamit Ustaz Arif, izinnya. Mudah-mudahan kita sempat tepang di waktu susanes kangge ngobrol-ngobrol. Karena itu di antosan abi izin bisi telat gitu ya, di Margaluyu bisi carekan. Sakitu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.